Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asril Ayub ingin menjelaskan materi tentang ilmu Rijalul Hadis. Yang pertama adalah ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari hakikat riwayat, syarat-syarat hukum, keadaan perawi, dan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dari hadis yang diriwayatkan. Yang pertama adalah perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis dan mengambil darinya. Yang kedua ada marwi, adalah hadis yang disampaikan dengan para periwayatan. Yang ketiga ada matan, adalah isi hadis yang diriwayatkan. Yang keempat ada rijal al-isnad, adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis. Contoh diriwayatkan Imam Bukhari dari Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qurashi sampai ke Abu Musa yang meriwayatkan sabda Nabi Muhammad SAW tentang Islam yang paling utama, yaitu barang siapa yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. Dan orang-orang yang telah sebut di atas ini disebut juga dengan periwayat hadis, dan rangkaian mereka ini juga disebut sanad atau rijalul hadis. Sedangkan sabda beliau disebut juga dengan matan, dan orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan semua rijalnya disebut juga dengan musnid. Sedangkan perbuatannya ini dinamakan isnad, periwayatan. Dari istilah di atas kita dapat mengenal yang pertama ada as-sanad, dalam bahasa artinya menjadikan sandaran atau penopang yang dia menyandarkan kepadanya. Yang kedua ada sanad, adalah jalan yang menghubungkan antara matan dan sumber periwayatan. Yang ketiga al-isnad, adalah mengangkat hadis kepada yang meriwayatkan atau penyebutan jalan, matan, dan sanad. Yang keempat ada musnid, adalah orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Yang kelima ada matan secara bahasa yang artinya keras, meninggi, dan permukaan bumi. Yang keenam ada matan. Menurut para ahli hadis, matan adalah perkataan yang terakhir pada penghujung sanad. Yang ketujuh ada ilmu rijalul hadis, dinamakan juga dengan ilmu tarik ar-ruwat atau ilmu sejarah perawi, adalah orang yang diketahui dengan keadaan setiap perawi hadis dari segi kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, orang-orang yang meriwayatkan darinya, negerinya, dan tanah airnya. Seterusnya kitab-kitab tentang nama-nama sahabat secara khusus. As-sahabah jamak dari kata sahabi, secara bahasa diambil dari kata subuha yang artinya setiap orang yang bersahabat dengan selainnya, baik sedikit maupun banyak. Definisi sahabat adalah setiap muslim yang pernah melihat Rasulullah SAW meskipun tidak lama persahabatannya dengan beliau, dan juga meskipun tidak meriwayatkan hadis sedikit pun dari beliau. Imam Al-Bukhari berkata dalam sahihnya mengatakan bahwa siapapun yang pernah mendengar, pernah menemani Nabi atau pernah melihat Nabi, ini juga termasuk dengan golongan sahabat. Jadi kesimpulannya bahwa definisi sahabat memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama melihat Nabi, pernah menerima dari Nabi, pernah meriwayatkan hadis dari Nabi, dan pernah berjuang bersama Nabi. Cara-cara untuk mengetahui sahabat yang pertama yaitu diketahui keadaan seorang sahabat secara mutawatir, baik dalam spiritual, sosial, dan pengabdiannya. Yang kedua, ketenaran meskipun belum lancar sampai mutawatir. Yang ketiga, diriwayat dari seorang sahabat bahwa dia juga sahabat. Yang keempat, dengan menyebutkan dirinya bahwasanya dia adalah seorang sahabat. Keadilan sahabat adalah menurut Ahlussunnah wal Jamaah, sahabat meyakini semua bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipuji dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dengan pertikaian yang terjadi antara para sahabat terjadi pada perang Jamal dan perang Siffin, dinilai dari hasil ijtihadnya dalam menetapkan hukum-hukum syar'i.
Yang kedua ada penyusunan kitab berdasarkan takobat atau sahabat tabi'in, tabi'un dan tabi'in. Takobat adalah kelompok perawi yang hidup di masa yang sama, lalu terkadang mencakup para hadis secara umum atau hanya perawi yang hidup di satu negeri. Jadi kesimpulannya, dalam hidup ilmu hadis mengajarkan kita berhati kita untuk menerima informasi agama, belajar dari sahabat Nabi. Kita bisa meladani sifat baik dan menghargai perbedaan ilmu ini, membimbing kita menjadi muslim yang bijaksana dan berakhlak mulia. Demikianlah dari penjelasan saya terkait ilmu rijalul hadis. Semoga bermanfaat bagi semua, terutama diri saya. Kesalahan datanya diri saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.